Halo teman-teman, ini adalah sedikit gambaran cuplikan saya melakukan pendakian ke Gunung Gede dengan solo tektok. Ini adalah pemandangan yang saya dapatkan hamparan embun es yang ada di Surya Kencana. Bagi teman-teman yang ingin tahu keseruannya atau perjalanannya dengan solo tektok, ikuti perjalanannya sampai selesai, oke? Saya akan menceritakan semuanya. Tapi teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Ditujukan kepada Oke teman-teman, kali ini saya start dari pos registrasi itu pukul 03.19. Untuk kalian yang mau tektok, kalian hanya cukup daftar simaksi di base camp, terus registrasi di pos, langsung kalian berangkat. Mau solo, mau berdua, bertiga, atau dengan teman-teman rombongan pun bisa. Kemarin saya daftar di base campnya Kang Yaman dengan harga simaksi Rp50.000 untuk solo tektok. Setelah kalian lapor ke basecamp dan bayar simaksi, kalian akan diberikan kertas seperti ini untuk lapor di pos registrasi. Jadi kalau untuk tektok tidak seribet pada saat mau camping. Dan pada pukul 03.25 kita tiba di pos pemantauan, dan biasanya kalau siang-siang atau mau camping di sini banyak pemeriksaan khusus mereka yang mau camping, mulai dari bawaan dan peralatan yang mau dibawa camping. Di sini adalah namanya pos pemantauan. Di sini juga teman-teman terdapat toilet ya jika kalian kebelet buang air kecil atau buang air besar. Setelah mungkin 10 menit perjalanan dari pos pemantauan, saya sebentar lagi tiba di pos Tanah Merah. Pos Tanah Merah merupakan salah satu pos akhir untuk kalian yang menggunakan ojek dari base camp, dan di sini adalah akhirnya di pos Tanah Merah. Di sini juga terdapat ada warung ya teman-teman. Jadi kalau Gunung Gede itu terkenal dengan gunung yang banyak warungnya. Nah, tapi di sini masih tutup ya warungnya. Dan pada pukul 03.41 saya tiba di pos ojek Tanah Merah. Tak jauh dari warung yang tadi ya. Dan sepertinya di sini warung-warungnya belum pada buka ya teman-teman. Langsung kita lanjut menuju ke puncak Gunung Gede atau ke Surya Kencana dulu ya. Dan treknya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian melakukan solo hiking pada subuh-subuh dini hari atau pada malam hari, ini treknya didominasi oleh bebatuan dan di sini sangat gelap sekali. Setelah beberapa menit berjalan, seperti biasa di sini ada warung ya teman-teman, dan di depan saya juga ada beberapa pendaki yang sedang istirahat. Mereka juga start sama untuk tektok ke puncak Gunung Gede. Tepat pada pukul 03.55 saya tiba di pos 1. Di sini ada musola ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat ada shelter untuk kalian para pendaki yang istirahat, baik camping maupun tektok. Dan ini adalah musola ya. Musola bukan shelter. Kalau shelter tuh di sebelah depannya. Di sini juga sepertinya banyak sekali ada yang camp, yang tektok juga ya teman-teman. Setelah berjalan melewati pos 1 pada pukul 04.06 saya memutuskan untuk istirahat dulu sejenak. Karena tadi di pos 1 itu penuh banget ya, jadi saya agak maju dikit, nyari yang sepi. Dan di sini juga terdapat ada beberapa pendaki yang sedang istirahat. Di sini juga terdapat ada warung ya teman-teman, nggak jauh dari bawah tadi. Dan banyak juga di sini pendaki yang tektok ya. Padahal ini hari biasa, bukan hari weekend. Di sini ada tukang bakso, ada warung, ada gorengan ya. Seperti warung pada umumnya ya teman-teman. Tidak lama istirahat dari pos, saya langsung saja melanjutkan perjalanan. Dan di sini saya bertemu bersama teman saya yang tadi di base camp. Mereka tidak nyadar bahwa ini adalah saya. Aldi, Karena mereka start dari jam 2, sedangkan saya start pada pukul 03.25.
Dan di sini terdapat ada warung. Tak lama dari pos 1, kita tiba di pos 2 ya teman-teman. Jadi jarak dari pos 1 ke pos 2 itu tidak terlalu jauh. Di sini nampaknya banyak pendaki juga yang sama-sama tektok sedang beristirahat di warung. Dan pada pukul 04.17, saya tiba di pos 2. Mana? Oh iya. Sok foto heula. Dan di pos 2 di sini juga terdapat ada shelter untuk istirahat beserta warung, tapi warungnya masih buka ya teman-teman. Tak lama saya sendiri memutuskan untuk meninggalkan teman saya yang tadi di base camp dan melanjutkan perjalanan menuju ke Surya Kencana. Dan jalan di sini mulai didominasi dengan akar-akaran. Kalau tadi di bawah didominasi dengan batuan dan pasir, sekarang jalanan mulai didominasi dengan akar-akaran dan tanah. Dikarenakan sudah musim kemarau, jadi jalannya lumayan berdebu ya teman-teman. Tepat pada pukul 04.54, saya tiba di pos 3. Dan di sini posnya luas ya, ada toilet, ada musola, ada warung, ada shelter. Pos 3 namanya Buntut Lutung. Di sini saya memutuskan untuk menunggu azan subuh dulu karena di sini ada musola. Jadi saya sekalian langsung sholat subuh karena kalau nyampe pos 4 tidak akan keburu karena keburu siang. Karena jarak dari pos 3 menuju pos 4 itu sangat jauh teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk istirahat dulu di sini sambil menunggu azan subuh. Di sini juga terdapat warung. Karena pos 3 sangat luas, jadi di sini banyak beberapa pendaki yang ngecamp mendirikan tenda ya teman-teman. Di sini di samping shelter. Setelah sholat subuh, saya memutuskan langsung menuju ke arah puncak. Dan di sini saya mendapatkan pemandangan yang luar biasa berupa sunrise. Namun jalanan di sini masih terasa gelap ya teman-teman. Dan ternyata setelah makin siang pemandangannya semakin jelas dan di sana terdapat lautan awan yang sangat luar biasa. Lautan awan. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan hamparan lautan awan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Di sini saya mencoba zoom karena kalau di kamera kurang jelas dan ini adalah pemandangannya. Lautan awan, gunung gede di musim kemarau. Dan setelah mengambil beberapa foto dan video, saya memutuskan untuk bergegas melanjutkan menuju ke Surya Kencana. Dan di sini jalanan sudah sedikit siang. Jalan-jalan sudah mulai terlihat. Akar-akaran dan bebatuan menuju ke arah puncak didominasi oleh kulit gunung gede. Dan di sini saya beberapa kali sangat terpaku untuk melihat ke belakang. Pemandangan yang sangat indah memanjakan mata. Dan di sini matahari sudah mulai terlihat. Jadi jalanan tidak usah memakai headlamp lagi karena jalanan sudah terang dan matahari sudah muncul. Dikarenakan hari sudah siang dan jalan pun sudah terlihat, ini adalah gambaran trek Gunung Gede dari pos 3 menuju ke pos 4. Salah satu jalur yang paling jauh ya teman-teman. Jadi trek Gunung Gede itu yang paling jauh itu dari pos 3 menuju ke pos 4. Jalanan didominasi dengan akar, batu, bahkan tanah. Dikarenakan di sini sudah musim kemarau, jadi jalanan cukup sedikit berdebu ya teman-teman. Dan di sana sudah terlihat ya warung. Ini menandakan bahwa pos 4 sebentar lagi.
Jadi kalau teman-teman bisa lihat, trek dari pos 3 menuju pos 4 itu seperti ini. Akar, tanah, bahkan mungkin sedikit bebatuan. Di depan saya sudah terlihat ada warung. Banyak pendaki juga yang sedang istirahat. Apakah ini bertanda kita sudah nyampe di pos 4? Kita langsung saja melanjutkan perjalanan menuju ke depan. Dan treknya seperti ini ya teman-teman. Akar-akar yang banyak, pasir, serta bebatuan. Dan betul saja teman-teman, saya sudah tiba di pos 4 dengan nama Simpang Maleber. Di sini terdapat warung ya. Pada pukul 06.26, akhirnya saya tiba di pos 4 dengan nama Simpang Maleber. Di sini terdapat warung juga ya teman-teman. Seperti biasa kalau gunung gede, setiap ada lahan kosong atau setiap pos itu pasti ada warung. Dan di sini banyak pendaki juga yang sedang beristirahat. Kalau dari pos 4 menuju ke Surya Kencana itu kurang lebih 30 menit lagi. Dan dari pos 4 menuju ke Surya Kencana, jalanan sudah sedikit landai teman-teman, seperti pada video di sini. Tidak terlalu nanjak, bahkan banyak bebatuan yang sudah terbentuk. Jadi pijakannya sangat enak. Dan di sini teman-teman bisa lihat jalanan sudah tidak terlalu nanjak, tidak seperti waktu dari pos 2 ke pos 3, pos 3 ke pos 4. Jadi jalanannya sedikit bersahabat dan sedikit bonusnya. Ya, seperti di sini ada landai-landainya ya teman-teman. Dari pos 4 menuju ke pos 5 tidak terlalu curam. Jadi masih dibilang banyak bonus lah. Sekarang jam 6.48. Coba berapa menit sampai Surken? Dan jika teman-teman sudah menemukan trek seperti ini dengan batu-batu tersusun rapi, ini pertanda Surya Kencana sudah tidak jauh lagi. Ciri-ciri dari pos 4 menuju ke Surya Kencana itu jalanannya landai seperti ini ya teman-teman. Tidak ada nanjak tapi sangat-sangat datar, seperti kita berjalan pada jalanan aspal yang ada di pinggir jalan. Kalau sudah terlihat tenda biru, berarti sudah nyampe Surken Timur. Dan benar saja teman-teman, setelah saya berjalan dengan jalanan yang landai, akhirnya saya tiba di daerah Surya Kencana atau di pos 5. Pos 5 ini sekaligus pintu Surya Kencana di bagian timur, atau biasanya orang-orang menyebutnya Surken Timur atau pos 5. Di sini saya nyampe pada pukul 06.53 dan saya langsung saja menuju ke area Surya Kencana. Dan tak lupa, seperti biasa kalau di Gunung Gede pasti banyak warungnya. Di sini juga sudah banyak beberapa warung yang buka ya teman-teman. Banyak pendaki juga yang sedang istirahat. Dan ini ada yang terbaru lah. Di sini di Surya Kencana Timur terdapat ada tower ya teman-teman, ada CCTV juga. Tapi saya tidak tahu itu nyambungnya kemana. Dan setelah saya melihat ke daerah kiri, hamparan lautan awan yang berada di daerah timur. Dan di sini saya masih bisa mendapatkan pemandangan lautan awan meskipun sudah sedikit kesiangan ya teman-teman, karena treknya lumayan curam dari pos 3 menuju ke pos 4-nya. Jadi teman-teman bisa lihat hamparan lautan awan yang sangat-sangat indah. Dan di sini juga terdapat bunga edelweiss yang sedikit mekar ya teman-teman. Jadi kalau bunga edelweiss itu kalau mekarnya itu biasanya warnanya kuning, tapi di sini masih ada kuning-kuning muda gitu. Dan di sana adalah puncak Gunung Gede. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Surya Kencana bagian barat. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, ada beberapa bagian wilayah di Surya Kencana. Contohnya yang di sini, ini termasuk namanya Surken Timur.
dan di saat ujung sana terdapat namanya Surken Barat. Dan di sini saya sangat terkagum bahwa apa yang saya lihat, saya melihat hamparan embun es yang berada di Surken Timur. Dan ini adalah gambaran rumput-rumput es yang berembun dengan suhu -1 dan membeku di area Surya Kencana bagian timur. Dan teman-teman bisa lihat, ini tuh sebenarnya warnanya putih ya teman-teman. Mungkin karena tersorot sinar matahari, jadi sudah sedikit mencair. Teman-teman tuh. Jadi teman-teman bisa lihat ya di depan saya ini coklat-coklat keputihan gitu. Nah itu yang putih-putihnya itu sebetulnya itu embun yang membeku ya, dengan suhu -1. Kalau kata pendaki yang camp di sini katanya suhunya itu di -1. Dan di sini saya langsung saja melanjutkan perjalanan menuju ke arah Surken Barat. Dan teman-teman bisa lihat di depan saya pemandangan Surya Kencana pada hari weekday. Saya ini mendaki di hari Kamis ya teman-teman. Cukup kosong. Dan di sini saya melanjutkan perjalanan menuju ke Surken Barat. Dan ini adalah detik-detik menuju ke area Surya Kencana bagian barat. Kebanyakan pendaki tidak tahu bahwa sebetulnya di Surya Kencana bagian barat itu terdapat surganya Gunung Gede dengan pemandangan yang indah. Dan ini adalah pemandangannya. Jadi pemandangan dari bawah itu terlihat dari atas ya teman-teman kalau cuacanya cerah, dan di sini sedikit berawan. Ada beberapa pendaki juga yang sedang berfoto. Oke teman-teman, itu saja mungkin pendakian kali ini. Saya tidak nyampe ke Puncak Gede karena saya memang diniatkan untuk mencari pemandangan di daerah Surya Kencana Barat. Dan saya di sini sudah bertemu dengan rombongan saya yang dari arah Cibodas. Di sini kita memutuskan untuk turun ya teman-teman. Jadi saya tektok itu cuma nyampe di Surken Barat. Untuk video selanjutnya kemana lagi kita akan nge-share, kalian pantau saja di YouTube ini. Terima kasih sudah menonton.